Puji nama Tuhan, shalom jemaat Shalom. Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kita. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Kita siapkan hati kita mau menyembah, memuji Tuhan. Siang hari ini saudara, sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapak kami bersyukur Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah tolong hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini itu semua karena karya Tuhan atas hidup kami. Kami di tempat ini Tuhan, satu tujuan kami membawa penyembahan kami, pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan atas rahmat-Mu, atas kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan berkati ibadah ini, biar nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan di siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur. Mari bersama dengan saya katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh, sama-sama katakan Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Mari jemaat Tuhan katakan Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan ya Tuhan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagi, katakan di setiap langkahku Tuhan, langkahku ku memuji-Mu. Mari engkau yang percaya sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan Yesus sahabatku. Jemaat Tuhan saja katakan oh Yesus Tuhan, Kau Raja. Amin. Yang percaya mari angkat tanganmu. Sekalipun ku berada di dalam lembah gelap, dengan imanmu saudara katakan ku tidak takut sebab Kau. Mari yang percaya sama-sama katakan ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, ku memuji-Mu. Biar jemaat Tuhan katakan ku bersyukur padamu
Mari bersama-sama, mari angkat kedua tanganmu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu ya Tuhan. Dalam hidupku anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan anugerahmu, anugerahmu besar bagiku Tuhan, setiap langkahku ku memujimu. Katakan ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Sebab itu kami bersuka cita bersorak demi nama-Mu. Yang bersyukur dan bersuka cita dalam Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Bertepuk tangan buat Allah kita. Hey. Kita percaya hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oleh yang percaya mari angkat tanganmu. Akan ku pikul salib-Mu, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, kami mau tetap bersyukur dalam Engkau Tuhan. Bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan saja katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Jemaat Tuhan, tak hanya yang baik saja. Kami percaya walau tubuhku, katakan pujianku, pujianku takkan. Mari engkau yang bersyukur, mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, akan ku pikul salib-Mu, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Haleluya. Hey. Ku mau tetap bersyukur,
ku mau tetap bersyukur. Boleh lambaikan tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Bersyukur segala yang ku alami. Dengan iman saudara katakan, ku mau tetap. Amin. Senantiasa bersyukur. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yang bersuka cita sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini dikatakan hari yang terbaik, terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan jemaat katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat, lebih meriah buat Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan di siang hari ini saudara. Sebelum kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat hari ini, kami percaya anugerah-Mu Tuhan selalu nyata, kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan-Mu di rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang menabur. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa lagi dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami mau mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya minggu ini. Dan inilah Sunday Update 10 Desember 2023. Informasi untuk ibadah raya hari Minggu 24 Desember 2023, ibadah dilaksanakan satu kali ibadah pukul 10 pagi. Dan akan dilaksanakan ibadah malam Natal, Christmas Eve Concert with Next Generation Service pada hari Minggu 24 Desember 2023 pukul 7 malam dan mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir. Ibadah Natal 25 Desember 2023 dilaksanakan 2 kali ibadah, pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Mari bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama keluarga dan teman-teman semua. Ibadah Raya hari Minggu 31 Desember 2023, ibadah hanya dilaksanakan satu kali ibadah pukul 10 pagi. Ibadah tutup tahun akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 pukul 10 malam. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan minyak, dan pembagian ayat-ayat emas. Ibadah Tahun Baru hari Senin 1 Januari 2024, ibadah dilaksanakan pukul 10 pagi. Dan jemaat Tuhan akan membawa persembahan ucapan syukur awal tahun Bunga Bungaran. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk pelayanan diakonia. Informasi Natal di daerah-daerah. Tanggal 12 sampai 15 Desember 2023, ibadah Natal GBI Wilayah Bangkep.
tanggal 16 Desember, ibadah Natal GBI Makmur Palolo dan GBI Lindu. Demikianlah Sunday Update minggu ini, dan selamat menikmati sukacita Natal bersama keluarga dan sahabat-sahabat saudara. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, berapa banyak di antara kita yang mau mengasihi Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari dengan senap hatimu katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dengan senap hati kami Tuhan, dengan senap hidup kami mau nyatakan bahwa kami mengasihi Engkau Yesus lebih dari apapun. Mari dalam hadirat Tuhan buka tanganmu, angkat suaramu, katakan, oh Yesus, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari engkau yang mengasihi Tuhan, mari buka tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku renungkan. Mari biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Dengan senap hati kami Tuhan, kami mau katakan pagi hari ini Bapa,
Betapa kami mencintai Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab Engkau yang paling tahu Tuhan, ya Tuhan Yesus, tujuan hidupku hanyalah untuk
buat Tuhan. Mari naikkan puja Mazmur kita buat Tuhan. Mari angkat suaramu bagi hari ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau nyatakan kepadamu betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Bagi kami Engkau adalah segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari senap hatimu katakan. Selamanya Kau Tuhanku Yesus yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan. Selamanya Kau Tuhanku Yesus yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari angkat tinggi tanganmu, serukan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di Haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya Engkau Tuhan. Selama-lamanya kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Sebab kami telah melalui
Hampir 1 tahun ini perjalanan iman yang luar biasa. Kami mengalami banyak badai pergumulan dalam hidup kami. Kami mengalami tantangan-tantangan iman dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur karena kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Sehingga kami melihat penyertaan Tuhan sampai hari ini begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami di tahun ini, Tuhan juga yang akan menyertai kami di tahun kemurahan Tuhan tahun 2024. Sebab itu kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena iman, karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami membuka segenap hati kami, pikiran kami, hidup kami bagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita ada kembali di minggu ini. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita sudah banyak sekali ya mendengarkan khotbah-khotbah Natal yang luar biasa. Minggu yang lalu kita sudah merayakan Natal di tempat ini. Kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mel Atok, dan luar biasa bisa memberkati kita semua. Dan kita juga mungkin sudah menghadiri banyak sekali ibadah-ibadah pranatal ya. Kita juga sudah diberi kekuatan yang baru. Oke, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya khotbah ini saya sudah sampaikan di tanggal 19 November yang lalu, saudara dikasih Tuhan, tetapi saya rindu ini kembali saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara di ibadah 1 dan 2 supaya kita semakin memahami, kita semakin hidup mengasihi seperti yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Mari buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Saya beri judul kebenaran firman Tuhan hari ini, perintah baru, cara baru dalam mengasihi. Kita akan belajar bagaimana kita melakukan perintah baru dari Tuhan. Yohanes 13 ayat 34 dan 35, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ini, khususnya ayat 34 saudara, dikatakan begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi saudara, penekanannya ada pada kata perintah baru. Saudara dikasih Tuhan, kalau Yesus mengatakan aku memberi perintah baru kepadamu, maka itu berarti pernah ada perintah lama yang dibuat. Amin saudara. Ya kan logikanya begitu. Kalau kita misalnya saudara yang bekerja di kantor, saudara yang bekerja di perusahaan, kemudian katakanlah ada surat edaran yang baru. Maka berarti pernah ada edaran yang lama yang kemudian dibatalkan diganti dengan peraturan-peraturan yang baru. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus berkata aku memberi perintah baru kepadamu, berarti pernah ada perintah lama yang direvisi oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Saudara, di manakah perintah lama itu? Coba buka Matius pasal 22. Matius pasal 22 kita akan baca ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara dikasih Tuhan, dua hukum yang diberikan di dalam hukum Taurat. Ada hukum kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Kemudian ada hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan katakan kedua hukum inilah tergantung semua hukum, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi saudara dikasih Tuhan, dua hukum ini adalah hukum lama yang diberikan di dalam hukum Taurat kepada orang Israel di perjanjian lama. Saudara, karena dikatakan ketika ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata pada ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Berarti ini ada di dalam hukum Taurat. Kemudian Yesus sampaikan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengutip apa yang disampaikan oleh hukum Taurat. Coba kita lihat Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini hukum yang pertama dan terutama. Mari kita lihat hukum yang kedua. Kita buka Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, dua hukum ini ada di dalam hukum Taurat. Dan ini harus wajib dilakukan oleh orang Israel. Nah saudara dikasih Tuhan, berarti perintah lama itu ada di hukum Taurat. Kemudian perintah baru yang Yesus tuliskan di dalam Yohanes 13 ayat 34 yang kita baca tadi, aku memberi perintah baru kepadamu, ini ada di dalam perjanjian baru, saudara ya, ada di dalam perjanjian baru. Nah saudara, mari kita lihat apa beda perintah lama dan perintah baru. Kenapa Yesus katakan aku memberi perintah baru? Saudara, padahal kalau lihat terlihat sama saudara ya, sama-sama berbicara tentang kasih. Saudara, sama berbicara tentang kasih, tetapi kita belajar hari ini mengapa perintah Yohanes 13 ayat 34 ini disebut sebagai perintah baru. Saudara, namun saya akan membuat saudara untuk memperhatikan dengan baik bahwa saudara, ketika Yesus beri perintah baru ini yang Yohanes 13 ayat 34, Yesus tidak pernah menentang atau memperbaharui hukum pertama dan yang terutama. Karena perintah baru ini diberikan supaya kamu saling mengasihi. Jadi ini bukan meniadakan hukum yang pertama dan terutama. Hukum pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini tidak pernah direvisi oleh Tuhan. Saudara, jadi ketika Tuhan menyampaikan itu tertulis di hukum Taurat yang mengikat orang Israel pada masa itu, maka hukum pertama dan terutama ini juga mengikat kita hari ini, orang-orang Kristen yang hidup di bawah kasih karunia di zaman perjanjian baru ini. Jadi saudara, kita atur dulu paradigma kita saudara ya. Hukum yang pertama dan terutama tentang mengasihi Tuhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Amin saudara. Ini tidak pernah diubah dan tidak pernah direvisi oleh Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Tapi mari kita lihat saudara, apa yang berubah? Yang berubah ada pada perintah yang kedua. Saudara dikasih Tuhan, perintah yang kedua. Perintah kepada kasih kita kepada sesama manusia. Mana yang berubah? Mari kita lihat. Perintah lama saudara berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara ya, kita baca tadi, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Saudara, saya mau katakan begini, orang Israel, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka hanya bisa mengasihi sesama mereka seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengasihi bangsa lain. Karena perintah ini pada perjanjian lama. Mereka tidak bisa mengasihi orang lain, bangsa lain. Mereka tidak bisa mengasihi orang yang tidak sebangsa, orang yang tidak sepaham dengan mereka. Kenapa saudara? Karena itu bukan objek yang harus mereka kasihi. Mereka hanya boleh mengasihi seperti diri mereka sendiri. Saudara, jadi yang sepaham dengan mereka, yang sama-sama menganut Yudaisme, yang sama-sama orang Israel. Saudara, kalau kita perhatikan sekali lagi Imamat 19 ayat 18 yang kita sudah baca tadi. Perhatikan baik-baik. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap siapa? Orang-orang sebangsamu. Jadi cuma yang satu bangsa dengan mereka. Kasihilah sesamamu, yaitu orang-orang yang sebangsa dengan mereka. Seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan.
Saudara dikasih Tuhan, ini perintah kepada orang Israel. Kamu kasihi orang-orang sebangsamu. Kamu harus mengasihi sesamamu, yaitu mereka orang-orang sebangsamu. Saudara, seperti dirimu sendiri, itu perintah lama. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Membuat orang-orang Israel, saudara, menjadikan standar diri sendiri sebagai ukuran untuk mengasihi orang lain. Saudara, mereka tidak bisa mengasihi orang yang tidak sebangsa, yang tidak sepaham, yang tidak menguntungkan dirinya. Saudara, mereka tidak bisa kasihi. Saudara dikasih Tuhan, kalau itu bukan bagian dari hidup kita, dari hidup orang Israel, mereka tidak bisa kasihi. Nah, ini juga saudara yang menjadi celaka sekali ketika kita juga mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kita hanya bisa menerima orang yang sama dengan kita. Orang yang mungkin satu suku dengan kita. Orang yang menguntungkan, yang berfaedah dengan kita. Saudara dikasih Tuhan, kan banyak begitu. Saya bilang, saya lebih nyaman, lebih mudah berteman, lebih mudah bersahabat dengan orang yang sama-sama orang Manado begitu saudara. Kenapa? Karena enak bicaranya, sotastel sama begitu saudara ya. Jok-joknya sama. Kalau saya baku sedu atau jok dengan orang yang bukan orang Manado, kadang mereka salah tafsir begitu saudara. Jadi agak garing kalau saya bercanda dengan orang yang tidak satu logat dengan saya begitu saudara ya. Nah, mungkin saudara juga begitu. Kalau tidak sama-sama orang Jawa susah. Kalau nyedak sama-sama orang Chinese susah. Kalau nyedak sama-sama orang Batak susah, ya kan? Kita lebih mudah mengasihi dan menerima orang lain yang sama dengan kita. Saudara dikasih Tuhan, ini juga adalah cara kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat perintah yang baru bilang apa. Saudara, tadi kita sudah baca, dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudara dikasih Tuhan, perintah baru ini standarnya bukan lagi mengasihi diri kita seperti mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi standar yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara hari ini adalah kita mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, bukan lagi kita mengasihi seperti diri kita sendiri. Tapi Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, inilah hukum yang kedua yang direvisi oleh Tuhan. Bahwa sekarang berlaku perintah baru. Bukan lagi mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi mengasihi sesama manusia seperti Kristus mengasihi kita. Saudara, manakah lebih sulit? Mengasihi orang lain dengan standar diri kita sendiri atau mengasihi sesama kita dengan standar Kristus mengasihi kita? Oh saudara, lebih susah, lebih sulit ketika kita mengasihi sesama kita dengan standar Yesus mengasihi kita. Saudara, kenapa saudara dikasih Tuhan? Kenapa lebih sulit? Karena begini, objek yang Yesus kasihi itu adalah kita manusia yang berdosa. Betul saudara? Objek yang Yesus kasih itu adalah kita yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kita ini orang berdosa, firman Tuhan katakan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini layak untuk dibinasakan saudara. Tapi Yesus, firman Tuhan katakan, dia mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia tinggalkan semua, mengambil rupa seorang hamba. Untuk bisa mengasihi saya dan saudara. Untuk mati bagi saya dan saudara. Itu yang Yesus lakukan. Objek yang Yesus lakukan, yang Yesus kasihi adalah kita manusia berdosa. Kita manusia yang hina, kita yang sampah sebenarnya. Saudara, maka Yesus berkata, ketika aku mengasihi kamu yang sebenarnya tidak layak dikasihi, maka kamu pun harus mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi sudah bayangkan, yang kita kasihi sekarang adalah objek yang tidak pantas untuk kita kasihi. Saudara, yang kita kasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Yang kita kasih adalah orang-orang yang mungkin membenci kita. Orang-orang yang sudah mungkin merugikan kita. Orang-orang yang sudah melakukan yang jahat terhadap kita. Itu sekarang yang menjadi objeknya. Saudara, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini mampu kita lakukan? Tidak mudah saudara, tidak mudah. Untuk melakukan ini memang tidak mudah. Tetapi inilah perintah baru itu. Saudara, inilah yang datang kepada kita perintah baru.
tingkat kasih Kristus kepada kita jauh melampaui dari kasih kita kepada diri kita sendiri. Saudara, kita bisa mengasihi diri kita tapi kita tidak bisa selamatkan diri kita. Saudara bisa mengasihi diri saudara, saudara minum suplemen yang mahal, yang bagus-bagus, saudara rawat ya dengan perawatan yang luar biasa karena sudah mengasihi diri saudara. Tapi kita tidak bisa selamatkan diri kita. Yesus menyelamatkan kita. Saudara, tingkat kasih Kristus itu jauh melampaui dari apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat, kasih Bapa yang memberikan nyawanya kepada kita. Kenapa? Kita ini objek yang tidak pantas untuk menerima kasih Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh. Mengapa kita sering gagal dalam mengasihi Yesus, mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Mengapa kita sering gagal dalam mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Yang pertama, saudara, karena kita tidak memahami arti hidup di bawah kasih karunia. Saudara, kita ini orang-orang yang tidak paham bagaimana seharusnya hidup di bawah kasih karunia. Saudara, banyak orang tidak memahami kasih karunia. Mereka beranggapan bahwa ketaatan di dalam kasih karunia atau di bawah kasih karunia itu berkurang nilainya dibandingkan dengan ketaatan pada zaman hukum Taurat. Kadang kita berpikir bahwa di zaman kasih karunia ini kita lebih bebas dibanding dengan orang-orang yang di zaman hukum Taurat. Di zaman hukum Taurat orang berbuat salah bisa langsung mati, bisa. Saudara. Tapi kan di zaman kasih karunia ini kadang tidak begitu, saudara. Di zaman hukum Taurat seorang imam ya, seorang abdi Allah, seorang imam ketika dia mau mempersembahkan korban dan dia tidak layak untuk mempersembahkan itu. Kalau dia lagi tadi malam lagi berbuat dosa, kemudian ini imam mau mempersembahkan korban, saudara, maka dia langsung mati di tempat. Itu zaman hukum Taurat. Kalau sekarang kan tidak, saudara. Orang Kristen berbuat dosa itu, nanti minta ampun, besok bikin lagi, nanti lusa datang lagi minta ampun, nanti besok bikin lagi. Kan begitu, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya, banyak pendeta-pendeta lah begitu. Hidupnya ya mungkin berbuat dosa, kemudian menyampaikan firman Tuhan dan ya biasa begitu. Kan tidak langsung mati. Begitu, saudara. Ya, orang berpikir di zaman kasih karunia itu lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman hukum Taurat. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tapi saudara dikasih Tuhan sebenarnya tidak seperti itu. Saudara, banyak orang berkata begini, ini cuma contoh, saudara ya. Ada orang berkata begini, itu Bapak itu kalau pikir dia itu pemabuk, misalnya begini cuma contoh. Dia pemabuk, padahal dia itu tidak pernah pergi gereja. Tapi luar biasa dia sehat-sehat. Kemudian ada yang bilang, itu Bapak punya kasih karunia itu namanya. Itu Bapak itu terima kasih karunia, saudara. Ada lagi yang mungkin bicara begini, itu ibu kalau pikir dia, mulutnya itu kesana kemari begitu. Tapi kok anak-anaknya sukses ya. Kemudian yang lain bilang, itu ibu punya kasih karunia begitu. Itu Tuhan kasih karunia for tu ibu. Lagi itu si anak muda sana itu kok jahat sekali, dia punya kelakuan tidak menghormati orang tua dan sebagainya. Tapi kok dia sukses ya dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Itu kasihan dia kasih karunia itu. Saudara, itu pandangan yang keliru. Kenapa? Karena kita memandang rendah kehidupan di bawah kasih karunia. Sudah dikasih Tuhan, kasih karunia itu selalu menentang dosa, bukan membuat kita bebas berbuat dosa. Amin, saudara. Kasih karunia itu menentang dosa. Kenapa? Karena justru dalam kasih karunialah kita dikeluarkan dari dosa dan dijadikan sebagai orang benar. Saudara. Dan dikasih Tuhan. Itu sebabnya Matius 5 ayat 20. Coba buka Matius 5 ayat 20 berkata. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, kalau hidup keagamaanmu, kalau hidup ibadahmu, kalau hidup kita di dalam dunia ini tidak lebih benar daripada hidup orang Farisi ahli Taurat, kita tidak masuk sorga loh, saudara. Itu firman Tuhan yang katakan. Nah, mari kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang ahli-ahli Taurat ini, saudara, orang Farisi. Apa yang mereka lalaikan? Tidak ada, saudara. Semua ritual ibadah mereka ikuti dengan seksama.
Saudara, bahkan kadang sudah berlebihan dari apa yang diperintahkan. Mereka merasa mereka menjaga kekudusan, mereka menjaga ibadah mereka begitu baik. Nah, saudara, tetapi firman Tuhan katakan kalau kita tidak lebih benar dari mereka dengan cara kehidupan, cara ibadah mereka, maka firman Tuhan katakan kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, jadi lebih susah, lebih sulit hidup di bawah kasih karunia daripada kita hidup di zaman hukum Taurat. Saudara, mari kita lihat bukti yang lain. Mari kita lihat, saudara. Coba perhatikan, Keluaran pasal 20 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, ini dalam hukum Taurat, jangan membunuh. Saudara, jangan membunuh ini, zaman hukum Taurat itu maksudnya begini, tusuk orang, tikam orang, kok orang mati, begitu saudara. Atau penggal kepala orang, orang itu mati. Jadi ada siksaan fisik, ya, sehingga orang itu terbunuh. Firman Tuhan katakan jangan membunuh. Kalau membunuh pada zaman hukum Taurat, kamu harus juga dihukum. Kamu juga akan dimatikan oleh Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan. Tapi membunuh itu adalah membunuh fisik. Mari kita lihat apa yang kasih karunia. Di zaman kasih karunia, di zaman perjanjian baru, Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus apa saudara? Dihukum. Saudara, susah mana, sulit mana, hidup dalam zaman hukum Taurat atau hidup di zaman kasih karunia. Lebih susah kita, saudara, lebih sulit hidup kita. Tuntutannya lebih tinggi kepada kita. Dikatakan kamu marah terhadap saudaramu, kamu juga harus dihukum. Saudara, jadi ketika saudara marah kepada seseorang, ya mungkin dalam konteks ini adalah marah yang kemudian saudara bisa lepaskan pengampunan. Firman Tuhan katakan, kamu juga akan dihukum. Coba kita lihat lagi saudara. 1 Yohanes 3 ayat 15. Dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa saudara? Pembunuh manusia. Saudara, ini cuma baca cerita benci saudara. Firman Tuhan katakan, kamu seorang pembunuh. Jadi tidak usah tunggu sampai sudah tikam orang baru sudah disebut pembunuh. Itu zaman hukum Taurat. Tapi zaman kasih karunia, kita benci seseorang, saudara, maka kita telah melakukan sebuah pembunuhan. Sudah dikasih Tuhan. Yesus juga berkata, hukum Taurat berkata, ya, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 14, saya bagikan beberapa contoh buat saudara bahwa betapa tingginya standar hidup dalam kasih karunia. Saudara, 1 Yohanes, Keluaran pasal 20 ayat 14. Jangan berzina. Saudara, berzina ini dalam bahasa aslinya, saudara, bahasa Ibraninya, saudara, adalah melakukan persetubuhan dengan yang bukan pasangannya, bukan istri atau bukan suaminya. Nah, saudara, jadi ada kontak fisik dengan yang bukan pasangannya, dikatakan kamu berzina. Tapi mari kita lihat, saudara dikasih Tuhan, apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi saudara dikasih Tuhan, tidak perlu kontak fisik dengan bukan pasangan kita baru disebut sebagai perzinahan di zaman kasih karunia. Kita memandang perempuan, kita memandang seseorang, kemudian dengan hati yang menginginkan dengan hawa nafsu, kamu sudah berzina dalam hati. Halo suami-suami, halo bapak-bapak, istri boleh loh sikut-sikut sedikit, ngana itu. Sudah dikasih Tuhan. Jadi di zaman hukum, di zaman kasih karunia ini hanya memandang. Tidak usah bilang melakukan lebih dari itu. Itu sudah melakukan sebuah perzinahan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita lihat Keluaran 21 ayat 24, firman Tuhan katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini hukum Taurat. Jadi kalau ada saudara, ada orang di zaman itu saudara, kalau ada orang yang pukul balik. Saudara, kalau ada yang tendang balik. Kalau ada yang tampar balik. Itu hukum Taurat. Tapi apa yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 39? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya
pipi kirimu. Saudara, sulit mana hidup zaman hukum Taurat atau zaman kasih karunia? Lebih sulit hidup kita di zaman ini. Firman Tuhan katakan kalau ada yang tampeleng pipi kanan, kasih pipi kiri, saudara. Bisakah kita seperti itu? Itu tidak mudah memang, saudara. Sama sekali itu tidak mudah. Tapi saya mau katakan begini, lihatlah betapa tingginya standar kebenaran yang dituntut oleh kasih karunia. Lebih tinggi dari standar kebenaran karena hukum Taurat. Maka sudah dikasih Tuhan ketika orang Kristen dituntut oleh hukum Taurat untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka di zaman kasih karunia ini murid-murid Kristus dituntut untuk mengasihi sesama manusia seperti Yesus mengasihi kita. Sudah dikasih Tuhan, ini yang harus kita paham. Kita tidak paham ketika kita berada di bawah hukum kasih karunia, saudara. Hari ini kita harus mengasihi dengan objek yang sebenarnya tidak pantas untuk kita kasihi. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka tidak heran ketika Yesus berbicara tentang keadaan penghakiman terakhir dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saudara bisa baca nanti di rumah. Yesus berkata begini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian orang-orang yang berada di kelompok domba bertanya, kapan kami melihat semua itu terjadi? Ayat 40 Yesus berkata, semua yang kamu lakukan untuk seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin, saudara. Sudah dikasih Tuhan, Yesus berkata, semua itu adalah apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina. Sebaliknya kepada kelompok kambing, Yesus berkata, semua yang tidak kamu lakukan kepada orang yang paling hina itu, kamu tidak sedang melakukan untuk aku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah perintah baru. Kita mengasihi dengan standar Kristus mengasihi kita. Sehingga orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kita kasihi. Orang yang mungkin sudah melukai hidup kita. Orang yang sudah menghancurkan reputasi kita. Orang yang sudah berlaku tidak adil kepada saudara. Yang seharusnya imbalannya, ganjarannya adalah kita marah kepada mereka. Kita balas, ya, kita kerahkan kekuatan kita untuk kita bisa balas apa yang bisa kita lakukan kepada mereka. Saudara, tapi Yesus berkata, itu zaman hukum Taurat. Aku beri perintah baru. Kamu harus mengasihi. Itu adalah objek yang harus kita kasihi. Itu adalah yang saya perintahkan kepadamu, kata Tuhan. Mengasihi mereka seperti aku mengasihi kamu. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama. Kita sering gagal dalam mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Karena kita tidak paham konsep kasih karunia. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, karena kita tidak memiliki kesatuan dengan Kristus. Karena kita tidak memiliki kesatuan dengan Kristus. Saudara, menjadi satu dengan Kristus artinya kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Itu namanya menjadi satu. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jika kamu ada di dalam Kristus, ingat, di dalam Kristus, maka kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ada di dalam Kristus, maka kita dijadikan ciptaan baru. Berarti kita punya cara baru dalam mengasihi. Ketika kita jadi ciptaan baru, kita punya paradigma yang baru dalam mengasihi. Kita punya kehendak baru, kita punya tujuan yang baru di dalam kita mengasihi. Itu yang Yesus maksudkan. Sudah dikasih Tuhan. Karena dulu kita ini terpisah dengan Kristus. Tapi kemudian kita menjadi satu di dalam Dia. Kita berada di dalam Kristus. Maka ketika kita berada di dalam Kristus, maka hidup kita pasti akan berbuah. Buah itulah yang Yesus tunggu, yaitu kita bisa mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Saudara dikasihi Tuhan, itulah buahnya. Ketika ranting itu melekat kepada pokok anggur, maka akan terjadi buah. Buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, buah yang dihasilkan adalah buah akibat persekutuan kita dengan Kristus. Ranting yang melekat kepada pokok anggur.
Saudara, dan ketika ranting melekat pada pokok anggur, ketika kita di dalam Kristus, kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Jadi saudara, ketika kita belum bisa mengampuni, kalau saudara belum bisa sungguh-sungguh mengasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi, maka itu berarti kita belum melekat kepada pokok anggur. Karena hanya ada di dalam Kristuslah, karena persekutuan dengan Kristuslah yang menghasilkan buah dalam hidup ini. Maka sudah dikasih Tuhan, apa yang Yesus katakan? Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 tadi dikatakan, mintalah apa saja, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, apa yang kita minta? Saudara, saya sudah katakan tadi bahwa untuk mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, untuk mengasihi musuh-musuh kita, untuk mengasihi orang yang sudah merugikan kita, untuk mengasihi orang yang sudah melakukan yang jahat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sangat sulit dan tidak mudah dengan kekuatan kita. Maka kita bisa minta kepada Bapa supaya Bapa memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk bisa mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena standar perintah baru adalah kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini akhir tahun 2023. Saudara, mungkin sepanjang tahun ini kita hanya bisa mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi mari saudara, di penghujung tahun 2023 ini kita akan memasuki tahun 2024. Mari saudara, kita menjadi murid-murid Kristus. Yohanes 13 tadi ayat 35 berkata, dengan demikian ketika kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seperti apa? Seperti Kristus mengasihi kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita dikenal sebagai murid bukan karena kita fasih bicara, kita jago khotbah. Kita dikenal sebagai murid bukan karena kita rajin kasih sumbangan dan sebagainya. Tidak, kita disebut murid ketika kita sanggup mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan GB Woodward yang hadir hari ini. Saudara termasuk saya, kita semua, kita belajar mengakhiri tahun 2023 dan memasuki 2024. Kita memiliki standar mengasihi. Bukan lagi standar diri kita, tapi standar Kristus. Amin saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kita semua dikuatkan, ya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita semua mau disebut murid-murid Kristus karena hanya murid-murid Kristus yang satu saat akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Allah dan kita akan mendengarkan Yesus bicara. Semua yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Saudara rindu Yesus mengatakan itu bagi kita. Hiduplah hari ini dengan standar kasih seperti Kristus mengasihi kita. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang luar biasa. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus.
hatimu hari ini. Kalau kita masih simpan kebencian, kalau kita masih simpan permusuhan, kalau kita masih simpan kejengkelan, kita tidak bisa menerima orang lain seperti Kristus sudah menerima kita. Saudara, kita ini orang-orang hina sebenarnya, saudara. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa kita yang bisa bilang, oh saya ini layak karena saya ini selalu berbuat baik, saudara. Perbuatan baik kita itu, saudara, firman Tuhan katakan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa banggakan karena kita ini tidak bikin susah orang, karena kita tidak melakukan ini, maka saya ini orang yang baik. Tidak, saudara. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita orang yang hebat, bukan karena kita ini mampu dan sebagainya. Bukan karena ada pencapaian, prestasi dalam hidup kita, tidak. Saudara, kalau Tuhan mau cari yang lebih baik, bukan kita yang dia cari, dia akan lebih mencintai malaikat-malaikat yang lebih sempurna daripada hidup kita manusia. Tapi dia melakukannya, dia mengasihi saudara. Maka Yesus berkata, aku saja menerima semua sampah hidupmu, aku saja menerima semua dosa dan pelanggaranmu, kuputihkan semua, aku tidak pernah ingat. Maka Yesus berkata, hari ini kalau kamu masih simpan kepahitan, masih simpan amarah, saudara, mengakhiri tahun 2023 ini, ingat perintah baru yang Yesus berikan kepada kita adalah kasihi orang yang seharusnya tidak layak menerima kasih kita, tapi kita harus melakukannya. Karena itulah kita disebut sebagai murid-murid Kristus. Hari ini siapapun yang saudara ingat, saya pun kalau saya melukai hati saudara, kalau mungkin saya melukai mungkin jemaat Tuhan di tempat ini dengan kata-kata, mungkin dengan perbuatan yang salah, yang keliru, yang tidak pantas untuk saya lakukan, saya mohon dimaafkan saudara. Kita belajar mengasihi. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, mari lepaskan pengampunan saudara. Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus lah yang akan berdiri sebagai orang-orang yang berada di sebelah kanan, yaitu orang yang digolongkan sebagai domba. Saudara, karena tidak ada kepahitan yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada sakit hati yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada kejengkelan yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena perintah itu datang kepada kita hari ini. Kita sudah terima banyak dari Tuhan. Kita sudah terima yang tak bernilai, yaitu keselamatan yang dinantikan oleh orang-orang lain. Dan kita menerimanya dari Tuhan. Maka sudah sepantasnya kita memberikan pengampunan. Kita mengasihi orang-orang yang tidak pantas untuk kita kasihi. Mari kita berdiri bersama-sama, buka tanganmu, katakan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada luara, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duakan.
Sungguh kami sadar Tuhan, bahwa tidak ada kasih seperti kasih yang Engkau sudah nyatakan bagi kami manusia orang berdosa. Itulah sebabnya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami orang berdosa, tetapi Engkau tidak melihat keberadaan kami yang berdosa. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Amin. Pada bulan ini kami memperingati akan hari kelahiran-Mu. Ini membuktikan bahwa Engkau rela tinggalkan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau rela meninggalkan kebesaran keagungan-Mu untuk datang ke dunia, untuk menebus kami. Agar supaya kami dilayakkan oleh Allah yang empunya segala-galanya. Sehingga kami menerima anugerah keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Kami sadar Tuhan, mungkin saat ini kami merasa bahwa kami ini orang baik. Kami merasa bahwa kami telah banyak berbuat baik. Tetapi Tuhan, mungkin saja di mata Tuhan kami belum tentu baik. Itulah sebabnya kami selalu bersyukur bahwa setiap kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menyempurnakan kami. Untuk kami semakin mengenal siapa Allah kami yang sesungguhnya. Untuk kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Agar supaya kami terus menerus disempurnakan. Untuk menjadi sama seperti Kristus. Tuhan, dengan kemampuan kami tidak mampu untuk mengasihi orang lain sebagaimana Engkau mengasihi kami. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan akan memampukan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami tinggalkan tahun 2023 memasuki tahun 2024, biarlah Engkau terus menyempurnakan kami. Agar di tahun yang akan kami lalui, yang Tuhan akan karuniakan bagi kami, biarlah kami selalu hidup lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena Engkau sudah melakukan yang terbaik yang tidak mungkin kita untuk melakukannya Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Agar supaya hidup kami terus disempurnakan. Amin. Karena kami ini adalah ciptaan baru. Itulah sebabnya Tuhan merindukan agar hidup kami sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Kasih-Mu nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Sehingga sesuai dengan firman-Mu, akan banyak orang bahkan dunia melihat Kristus yang ada di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia di dunia ini. Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus akan terus menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Agar supaya seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kehidupan kami dapat merasakan akan segala berkat anugerah Tuhan. Ya, amin. Kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi kami. Amin. Ada Amin. sukacita, ada damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga sesuai dengan firman-Mu bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Tuhan memberikan kepada kami kekuatan baru. Bahkan kasih kami lebih diperbaharui lagi untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi kekurangan mereka, apapun yang menjadi persoalan, masalah, tantangan hidup, kami percaya kasih karunia Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan mereka, bahkan dalam kehidupan kami semua, untuk kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi, untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, dan menjadi berkat
bagi banyak orang dimanapun hamba-Mu berada. Berkati juga semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Karena kami percaya apapun yang kami lakukan untuk dapat memuliakan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dan pengembangannya. Tuhan tahu hati mereka yang memberi dengan sukacita. Oleh karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami pun menyadari bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami dan yang akan kami terima kelak ketika kami tinggalkan dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami tahu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba berdoa juga mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan mengasihi dan terus memberkati hidup mereka. Dan mereka menyadari bahwa hidup yang masih Tuhan berikan kepada mereka sampai saat ini, itu adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan pakai untuk dapat mempermuliakan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Engkau tahu siapa-siapa mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan mereka senantiasa diikat oleh kasih Kristus. Dan mereka dapat memuliakan Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, mereka tetap dapat memuliakan Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan. Dan tetap setia kepada Engkau. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, kami selalu berdoa untuk bangsa ini, untuk pemerintah yang ada. Kami selalu mohon Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi bangsa kami. Oh Tuhan, biarlah satu saat bangsa ini akan mengalami transformasi. Apapun yang akan kami hadapi tahun depan dalam menghadapi pesta demokrasi, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan turut campur tangan dalam segala perkara. Apapun Tuhan yang akan terjadi, pemilihan yang akan kami lakukan Tuhan, dan siapapun yang terpilih, biarlah itu menjadi kehendak Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan untuk bangsa kami adalah itu yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih. Berkati Tuhan Kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Biar kami selalu ada kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah ketiga dan ibadah keempat. Biarlah sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah nanti Tuhan. Biar segala pujian, kehormatan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih. Melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sepanjang bulan Desember ini Tuhan, bahkan sampai kami memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Tahun yang Tuhan akan karuniakan bagi kami, tahun kemenangan, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.